Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sekarang atau saat ini masih di hari Minggu tanggal 9 Mei. Ya, karena masih pukul 11 lebih 48 menit ya, kurang beberapa menit pergantian hari Senin tanggal 10 Mei. Oke, kita seperti biasa begadang malam hari ini bertepatan dengan 28 Ramadan 2021. Kita lagi asik chatting dengan beberapa sahabat-sahabat GSN ya di berbagai daerah. Ada Mas Azmi yang ada di Malaysia sedang bertransaksi dengan kami untuk perniagaan di Malaysia, dengan Bapak Muhammad Ghazali di Jakarta Timur, dengan Bapak yang ada di Jambi. Insya Allah besok akan ditransfer. Kita persiapkan packing untuk malam hari ini. Kita santai sejenak. Di sini ada pisang goreng, ada kopi juga. Baik, kita akan memainkan dua pisau jagal yang keren, cakep ini. Untuk stok, alhamdulillah sekali, peningkatannya luar biasa dari tahun ke tahun. Untuk stok tahun ini insya Allah aman. Supplier ya, tim kami GSN Corporation ini alhamdulillah rajin mengirimi kami dengan berbagai jenis dan model golok pisau seset, pisau jagal, golok sembeli, golok tepas dan lain-lain. Alhamdulillah ya. Meskipun demikian, untuk saat ini stok stropping menipis sekali, sisa 3 piece ya, masih digarap, sedang proses. Selanjutnya untuk krim oles bila, alhamdulillah aman. Ada kecil ukuran 50 gram harganya 25.000, ada yang sedang ukuran 100 gram harganya 50.000, dan untuk krim jumbo juga ready. Untuk pisau seset ini yang kebingungan saya, pisau seset ini habis stoknya. Kalau untuk pisau-pisau sembelih, pisau jagal, pisau dapur, alhamdulillah stok dan model juga banyak, baik pisau model full kayu, berbagai kayu, dengan model sarung kulit seperti ini, full kayu seperti ini, full tang. Itu pisau-pisau dapur alhamdulillah aman. Untuk jenis tanto maksudnya tanto, alhamdulillah stok masih aman. Ini apa namanya, saya juga kurang paham. Ini masih ada. Apalagi ya mungkin itu, karena judulnya juga golok sembelih Nusantara ya, nama channelnya, maka kita lebih banyak dan lebih fokus di sembelihan ya, lebih fokus di sembelihan dengan berbagai model, berbagai ukuran, bermacam-macam bahan baja dan kayunya seperti itu. Baik, kita akan memainkan 2 piece. Ini versi sarung kulit seperti ini ya, sarung kulitnya. Kalau kemarin yang 2 versi pertama, yang ini 25 cm, berdel mancap mata, sarung kulit slobokan dengan cantolan untuk sepatu boot ya, sepatu bootnya di sini di depan. Ini masih ready, masih aman. Ini sederhana tapi fungsional. Kalau untuk sembelihan kambing atau sapi gaya tarik ini insya Allah sekali tarik mambrak ini. Sedangkan yang ini kita akan review malam hari ini. Kita review satu persatu. Insya Allah ini ukuran dan bentuknya juga sama, full. Ini sarung kulit sangat tebal, motifnya indah,
dibatik, dijahit rapih sekali ya, dikunci di sini, di bawah sini ngeplong untuk aksesoris tali, terus lobokan saya sukanya. Ini lihat, sarung kulitnya begitu tebal sekali, dilengkapi dengan cantolan untuk gesper atau ikat pinggang, jadi bisa dimasukkan di ikat pinggang kita. Premium ya, bilahnya seperti ini bentuknya, dilap dulu biar nampak jelas, semi mirror ya. Ini semi mirror, sudah diasah turun ke batu. Ini sudah super flat ya, full flat untuk sembelihan. Untuk sembelihan, sekali lagi tes untuk sembelihan itu hanya di kertas HVS, lalu dikresek maksimal sekali ke tisu, itu sudah cukup. Tidak perlu diteskan di kayu, apalagi di balok atau di bambu yang keras. Itu kesalahan, itu sangat salah fatal, karena bevel atau mata bilah ini diperuntukkan untuk sembelihan, bukan untuk tebas. Walaupun dengan berbagai alasannya nanti kalau kena tulang bagaimana, nanti untuk sembelihan kalau tajam itu semua rata-rata tajam kalau sembelihan, alasannya seperti itu, harus keras, tajam dan keras. Nah, itu semuanya kesalahan, masih belum paham, orang-orang ini masih belum paham, sebagian orang. Jadi kalau untuk sembelihan itu tesnya paling keras hanya ke tali dadung. Jadi tali dadung diletakkan di kayu, lalu diiriskan, tidak dibacokkan melainkan diiriskan seperti itu. Kalau berkurang ketajamannya berarti sepuhan atau performa ada minus atau kurang gitu, seperti itu ya. Jadi tidak boleh kita ambil kayu balok atau bambu dibacokkan. Ini dibacokkan semuanya pasti rompal ya, baja Willis, baja Perdelman dan lain sebagainya pasti rompal, kecuali kalau memang spek tebas. Maka kalau spek tebas itu punggung bulannya pasti tebal, bevelnya beda dengan sembelihan, tebal minimal 6 mili, 7 mili, itulah untuk tebas. Mungkin seperti itu bisa menjadi pemahaman untuk masyarakat ini. Jadi kesalahan fatal ketika mengetes golok sembelihan itu di balok kayu ya. Ini material baja Perdelman cap mata seperti ini, handle-nya hidden tang. Handle ini dari galih sonokeling, dipin tembus menggunakan kuningan. Ringnya ini dari stainless steel. Untuk ukurannya yang ini 23 cm. Kalau yang tadi yang ini 25 cm. Ini terlebar 2,5, 3 cm. Alhamdulillah, ini 3 cm ya guys. Jadi lebar 3 cm, panjang 23 cm, ketebalan 3 mili. Kita tes coba. Subhanallah, tengah, pangkal, ujung semuanya sudah tajam. Oke, ketajamannya udah alhamdulillah siap pakai. Ini untuk sembelihan gaya tarik, insya Allah aman, ketajamannya juga mampu atau mumpuni. Pakai galih sonokeling keras, dipin, peksinya dalam dan dipin, insya Allah nggak akan copot itu. Jadi tidak perlu yang panjang-panjang sebenarnya kalau sembelihan, kecuali dorong. Kalau tarik ini 23 mantap, sangat mantap. Nih kehalusan performanya, oke, sangat mantap, halus banget. Oke, ini yang pertama kita celotehi cukup lama. Ini yang pertama, Perdelman cap mata 23 cm. Selanjutnya kembarannya ini yang seperti ini, sama persis, sarung kulitnya tebal, jahitannya kuat dan rapih.
bilahnya seperti ini, dilap dulu. Oke, mantap. Jadi lebih ke fungsional. Kalau dipakai sembelihan, mantep banget. Kalau untuk kambing ini sekali tarik mambrak insya Allah, dan tidak perlu bertenaga, kuat. Ini kan 23 cm, terlebar 3 cm menipis ke ujung, ketebalan 3 mili. Mantap nih guys. Ketajamannya sudah rata. Di ujung seperti ini, halus, tidak ada sendatan sama sekali. Mantap. Ini mantap, tap. Ini kalau untuk sembelihan kambing ini. Insya Allah ini saya berani untuk sembelihan sapi. Mantap banget kalau sembelihan sapi ini. Tuh, tajamnya luar biasa. Tuh, subhanallah. Ini dibacokkan saja sudah mambrak. Oke, untuk sahabat-sahabat yang membutuhkan golok sembelih, pisau sembelih, pisau jagal, silahkan dan di-sharekan, tolong di-sharekan video ini ya, video-video dari GSN untuk teman-temannya, rekan-rekannya, sahabat, teman pondok, teman sekolah yang sekarang sudah dewasa di masyarakat, dipergunakan untuk maksud saya berguna di masyarakat, mungkin dengan menjagal seperti itu tahunan, membantu di masjid, itu tolong di-sharekan. Ini namanya jariah ya, ibadah sirri itu banyak sekali contohnya, tidak hanya bersedekah, kita mengeserkan video ini bermanfaat, di-sharekan. Ini loh ada channel yang mereview golok-golok secara detail, barangkali kamu butuh umpamanya, barangkali kamu butuh golok untuk sembelihan, itu banyak macamnya, koleksinya banyak. Nah, seperti itu juga secara sirri, tidak secara langsung sudah bersedekah gitu kan, dan memberikan manfaat kepada orang lain, kepada kami juga kepada temannya, seperti itu. Jadi mari mulai sekarang, tahun ini dan seterusnya, mudah-mudahan tidak ada lagi sembelihan yang fatal, yang gagal itu, apalagi yang aki-aki, yang sepuh, yang sudah tua itu. Jadi kita ini yang masih muda, yang tahu YouTube, yang tahu bagaimana membedakan ini akun palsu, ini akun dan lain sebagainya. Nah, ini mumpung ketemu GSN, bisalah dibicarakan. Misalkan kok tidak mampu membeli umpamanya dikarenakan sesuatu dan lain hal, kan bisa dimusyawarahkan dengan DKM atau pengurus masjidnya, bisa dibicarakan. Atau niat jariah dengan membeli seperti ini diperuntukkan untuk masjid-masjidnya. Itu banyak orang-orang seperti itu yang saya temui, itu banyak sekali. Beliau tidak jagal, tapi membeli karena hobi dan diperuntukkan di Idul Kurban. Luar biasa itu jariah itu. Seperti itu mungkin. Jadi harapan kami ke depan nanti tidak ada lagi video-video viral atas fatal atau kegagalan dalam penyembelihan Idul Kurban. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Buat sahabat-sahabat juga demikian, untuk malam-malam Ramadan jangan sungkan-sungkan chattingan. Jadi saya malah kalau pagi ini ngalong atau tidur ya. Tidur kalau pagi ya, siang, sore, mulai sore sampai malam alhamdulillah melek. Ini kalau begadang ya, kalau Ramadan gini saya selalu begadang, terutama di 10 malam terakhir itu saya selalu melekan. Jadi kalau jam-jam segini ya jangan sungkan, bahkan saya butuh teman ini kalau pas lagi santai. Kalau kemarin-kemarin packingan buahnya ya tetap packing dan balas chatting, itu sudah kegiatan kami. Seperti itu, mohon dimaafkan bila mana ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan dalam kami menyampaikan review ini ya. Dalam selama ini kami ada salah-salah kata apapun ya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.